tapi berikan kepada mereka. Wa atul yatama amwalahum, kembalikan kepada mereka hartanya setelah mereka balik, setelah mereka dewasa, setelah mereka besar. Satu. Yang kedua, wala tatabaddalul khabisa bit thayyib, jangan kamu coba-coba mengganti harta mereka yang baik dengan yang jelek. Jangan kita tukar milik mereka bagus lantas ditukar dengan yang tak bagus. Ini larangan yang kedua. Zolim orang yang mengganti, menukar harta anak yatim itu dengan yang lebih buruk. Dua. Yang ketiga, apa larangannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum." Jangan kamu memakan harta mereka, karena itu bukanlah hakmu, tapi adalah hak mereka. Yang tiga ini, siapapun yang melakukannya, yang Allah larang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 2, innahu kana huban kabira, perbuatan itu adalah dosa yang sangat amat besar, dosa yang teramat besar. Na'udzubillah min zalik. Kalau Allah sudah memberikan informasi kepada kita lewat kitab suci Al-Quran, Bapak Ibu, mari kita berhati-hati berhadapan dengan anak yatim, karena anak yatim ini kita yang berkewajiban untuk menyantuni mereka. Kalau ini dilanggar, kalau ini tetap dilaksanakan, innahu kana huban kabiro, dosa yang teramat besar. Kira-kira apa balasannya? Kalau tetap dilakukan, apa siksaannya di akhirat? Bapak Ibu, ayat 10 menjadi jawaban. Masih surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini menjadi ayat jawabannya. Ayat 10 surat An-Nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim zulman, secara zolim, memakan harta anak yatim secara zolim, itu sama seperti memakan api, sama seperti menelan api. Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, wasayaslauna sa'iro, apinya menyala-nyala. Nauzubillah min zalik. Merinding bulu-bulu kita mendengar ayat ini ketika dibacakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berhati-hati tentang harta anak yatim. Kenapa demikian? Sebab anak yatim ini tidak ada Bapak Ibu jaminan akan ada kepada keluarga kita. Ada peluangnya, karena anak yatim ini bukanlah permintaan seorang anak kepada Allah. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu orang anak pun yang berdoa, yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya cepat mati. Tidak ada itu. Tidak ada seorang anak yang menginginkan ayahnya cepat meninggal. Berarti ini bukan pilihan seseorang, bukan permintaan anak. Jadi anak yatim itu ternyata adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah yang berkehendak Bapak Ibu, ini peluangnya bisa terjadi kepada kita, bisa terjadi kepada keluarga besar kita. Oleh karena itu, kalau Allah berkehendak,
kepada siapapun saja yang dia kehendaki bisa terjadi. Maka kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah sebagai nabi dan rasul. Kalau kita lihat sejarah hidupnya, masih dalam kandungan perut ibu Siti Aminah, tidak sempat kenal bapa. Belum lahir Nabi kita Muhammad SAW, ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Sudah lahir Nabi Muhammad SAW, masih kecil, masih anak-anak, 6 tahun usianya, ibu tercinta Siti Aminah meninggal dunia. Ini Nabi. Padahal itu adalah Rasulullah. Ayahnya dah sempat dia kenal. Masih kecil, ibunya telah meninggal. Maka komplitlah yang dirasakan Nabi Muhammad SAW, yatim piatu. Sebenarnya piatu itu adalah bahasa kita. Kalau ada seorang anak kematian ibu, maka kita sebut dengan piatu. Tetapi Bapak Ibu, itu hanya sebutan kita. Dalam Quran kan belum ada ayatnya itu. Saya belum pernah melihat, saya belum menemukan. Tapi kalau untuk yatim, seorang ayah oleh anak yang meninggal dunia, maka ayatnya sangat banyak tentang yatim, yatama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah kedua orang tua Rasulullah tidak ada, siapa yang mengambil Nabi Muhammad SAW ketika kecil? Kakeknya. Kakek dari ayahnya, bukan dari ibunya. Ayah dari Abdullah namanya Abdul Muthalib. Ini nasabnya. Inilah walinya. Ternyata ayahnya lebih dulu meninggal daripada kakeknya. Maka kakeknya lah yang memberikan kebutuhannya ketika kecil. Sampai kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Meninggal kakeknya, pindah Rasulullah, diambil alih oleh paman. Siapa pamannya? Saudara kandung dari ayahnya Abdullah, namanya Abu Talib. Justru tetap kepada walinya. Ini nasabnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin, menjadi wali itu bukanlah tugas yang ringan. Menjadi seorang wali, baik itu kakek ketika anaknya meninggal dunia, sementara cucunya ada yang kecil, itu adalah kewajibannya. Atau saudara kandung kita yang laki-laki, yang telah menikah, yang sudah berumah tangga, punya anak, meninggal dia, maka kita saudara kandungnya yang laki-laki, itu adalah keponakan kita, itu anak kita juga. Kitalah yang menjadi walinya. Menjadi wali itu tidaklah mudah. Hari ini dalam prakteknya dalam masyarakat, justru jadi wali itu kadang-kadang baru muncul ke permukaan ketika anak itu sudah besar. Apalagi anak itu perempuan, wanita. Ketika usianya 20 tahun, 21 tahun, 25 tahun, sudah sarjana, akan menikah, barulah muncul walinya. Apa kata pamannya? Itu anak boduma. Ketika akan menikah, itu abu walinya mah.
selama ini kemana dia? Pernah tak dia tanya kebutuhannya dari kecil? Pernahkah dia telepon keponakannya itu, anak dari saudaranya itu? Pernah tak dia bayarkan uang pendidikannya, sekolahnya? Pernah tak dia berikan belanja mingguannya? Inilah tugas wali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita berhadapan dengan anak yatim, terutama ketika ini adalah datang ketentuannya kepada keluarga kita. Kalau anak Bapak Ibu meninggal dunia, meninggalkan anak yang kecil, maka mereka akan yatim. Maka kakeknya itulah yang akan menjadi walinya. Kalau saudara laki-laki, saudara kandung kita yang sudah punya anak lalu meninggal dunia, anaknya masih kecil, kita saudara kandungnya yang laki-laki otomatis akan menjadi walinya. Maka wa atul yatama amwalahum, kembalikan harta mereka, serahkan kembali milik mereka itu kepadanya setelah mereka balik. Jangan ada wali yang zalim, mentang-mentang anak-anak masih kecil, dia saudara-saudara kandung ayah dari anak yatim itu, kemudian semua harta dikuasai, dia tahan, tidak dia berikan, tidak dia kembalikan. Ini zalim Bapak Ibu. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, karena anak belum tahu, masih kecil sudah ayahnya meninggal dunia. Lantas walinya kadang-kadang menguasai itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang pertama, ketika ada anak yatim seperti itu, walinya inilah yang akan mengontrol harta itu. Walinya inilah yang akan untuk mengawasi harta yang ditinggalkan oleh ayah anak yatim itu. Inilah yang akan dijaga. Inilah yang harus dipertahankan. Ketika anak itu balik, maka kembalikan. Sekarang kita lihat, anak yatim itu ternyata dalam kacamata agama, kapan dia sudah tidak lagi anak yatim? Ada tandanya. Dia sudah tidak lagi anak-anak secara agama. Yang pertama, kalau untuk laki-laki, kalau sudah dibuktikan dengan mimpi basah, dia bukan lagi anak-anak. Dia sudah dewasa, dia sudah balik itu. Kalau itu perempuan, kalau itu wanita, maka tandanya secara agama adalah haid. Dia sudah menstruasi. Maka perempuan yang sudah haid atau menstruasi, dia tidak lagi anak-anak dan boleh menikah dengan laki-laki. Barulah tidak wajib lagi untuk disantuni. Bapak Ibu, nah, anak yang ditinggalkan oleh seorang anak yatim namanya. Maka ini sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Ayah tidak ada, ayah telah meninggal dunia, sementara ibunya kadang-kadang menikah kembali. Dia dinikahkan walinya pula. Siapa walinya? Ayah kandung dari ibunya, atau saudara kandung laki-laki dari ibunya, atau paman dari ibunya. Kapan pernikahan itu sudah boleh dilakukan? Setelah masa iddahnya habis. Jadi ibu-ibu baca peknyo dio kamanikah, setelah suami meninggal, ibu harus bersabar. Tak bisa kemarin meninggal suami, besok ibu menikah, tak boleh. Tak boleh ibu menikah setelah kemarin suami meninggal, minggu depan ibu menikah, tidak boleh. Ibu harus sabar melewati proses, ada masa iddah, masa menunggu.
Berapa lama perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya, dia mempunyai masa iddah, masa menunggu, baru dia boleh menikah dengan suami barunya. Berapa lama, Bu? 4 bulan 10 hari. Ini perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Tidak bisa ibu langsung menikah. 1 bulan belum, 2 bulan belum, 4 bulan 10 hari baru ibu bisa menikah, dinikahkan wali ibu kembali. Maka inilah bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Inilah bedanya perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki tidak harus meninggal istrinya. Kadang-kadang laki-laki kok tambah bini cek lain. Ada seperti itu, Bu? Lain kecil ibu. Tidak harus menunggu ibu meninggal. Oke, ibu meninggal dunia, berapa lama bapak supaya boleh menikah? Jawab, Bu. Tidak ada iddahnya, tidak ada masa menunggunya. Beda kita laki-laki dan perempuan. Beda perempuan dengan laki-laki. Kalau perempuan dia punya laki, meninggal suaminya 4 bulan 10 hari dulu dia melewati masa iddah. Apa masa iddah itu? Masa menunggu supaya dibuktikan ada tidak janin dalam rahimnya. Tidak boleh langsung menikah. Secinta apapun perempuan kepada mungkin mantan pacarnya dulu, ingin menikah kembali mereka, ibu, tidak bisa. Ada masa iddah membuktikan ada tidak janin dalam rahim perempuan itu. Tapi kalau laki-laki, coba kita lihat, ketika istrinya meninggal dunia, tidak ada ternyata aturan membuat masa iddah. Tidak harus 4 bulan, tidak harus 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, tidak. Maka kadang-kadang ada laki-laki itu belum kering tanah kuburan istrinya, masih memerah tanah pusara itu, bini baru sudah sampai di rumah. Ini jugalah Bapak Ibu membuat kita jangan menutup mata perhatiannya kepada yang piatu. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang yang diterima oleh piatu jauh lebih sedih daripada yang yatim. Betul tak? Maninggai ibu, apa hidui alun karyang tanah pusaro masih merah tanah kuburan, ibu barulah sampai di rumah. Sementara si anak tidak sesuai dengan ibu tirinya. Akhirnya dia pergi. Kemana dia pergi? Kadang menumpang dengan nenek. Neneknya sudah tua pula, sudah renta, lemah. Karena usianya sudah tua sekali. Rumahnya sudah reot, penghasilan tak ada. Na'udzubillah min zalik. Jadi dengan piatu ini kita harus punya rasu jumparesu juga. Baik. Nah, kadang-kadang piatu lebih menyedihkan pula daripada anak yatim. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kembali kepada anak yatim tadi, ketika ayah mereka meninggal dunia, sedikit banyak harta yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka itu pasti ada. Siapa yang akan mengawasinya, siapa yang akan mengurusnya, mengontrolnya adalah walinya. Maka tanggung jawab wali itu tadi berat. Itu tidak mudah. Dia tidak hanya diminta untuk hadir ketika nanti menikahkan cucunya, ponakannya, tidak. Tapi untuk memberikan belanja hariannya, mingguannya, untuk uang sekolahnya, pendidikannya, sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Kata Allah, wa atul yatama amwalahum. Kembalikan, serahkan kembali kepada anak-anak yatim itu
harta mereka setelah mereka balik. Jangan kita kuasai, jangan kita tahan, tidak kita berikan lagi kepada mereka. Itu mencuri harta orang namanya. Satu. Yang kedua, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Jangan kamu ganti harta yang bagus dengan harta yang jelek. Jangan kamu tukar barang yang bagus dengan yang tak bagus. Harta yang peninggalan almarhum ayah dari anak-anak yatim, mungkin itu ada kendaraan. Contoh kendaraannya roda 4 mobil. Anak yatim kan masih kecil, tak pandai untuk membawanya itu, dan tak boleh, tak ada aturannya anak-anak diperbolehkan untuk membawa mobil. Sepeda motor saja tidak dibolehkan, masih di bawah umur. Ibunya tak pandai juga membawa mobil. Baik, maka ini bisa saja digunakan dulu, dipakai dulu oleh walinya, oleh pamannya contohnya. Tapi nanti ketika sudah anak-anak itu besar, kembalikan kembali, jangan ditukar. Dulu peninggalan almarhum ayah mereka itu, orang tuanya mobil, kemudian diambil dulu oleh pamannya. Setelah mereka besar, sudah sekian tahun kemudian, yang dikasih, yang dikembalikan itu ternyata sepeda motor. Ini kan menukar namanya. Ini kan mengganti yang bagus dengan yang jelek. Ini adalah perbuatan yang Allah larang, zalim. Innahu kana huban kabira. Perbuatan itu adalah dosa yang teramat besar. Jadi kalau ingin mengganti Bapak Ibu, kita harus pastikan jangan mengganti barang yang bagus dengan yang buruk. Kalau ingin mengganti, gantilah yang lebih bagus dari itu. Baru Bapak Ibu kita akan mendapatkan pahala. Dua, wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa larangannya dari Allah Subhanahu wa taala? Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka, sebab itu adalah innahu kana huban kabir, dosa yang teramat besar. Maka cara selamatnya satu-satunya adalah cepat dibagi. Ketika ada anak yatim meninggal ayahnya, kemudian harta yang ditinggalkan itu cepat dibagi. Itu jalan selamatnya itu. Kalau dibagi jelas berapa bagian masing-masing. Anak yatim itu ternyata bagiannya Bapak Ibu 7/8. Sementara ibunya hanya dapat 1/8. Ketika anak-anak yang masih kecil meninggal ayahnya, ibunya berpeluang akan menikah. Sebab apa? Ibunya itu masih tergolong usia muda. Dibuktikan dengan apa? Karena anak masih kecil. Umur anak masih 6 tahun, umur anak masih 10 tahun, umur anak masih 3 tahun, anaknya 3. Berarti mamanya, ibu si anak ini masih kategori usianya muda. Kalau muda, istilah hari ini adalah glowing. Ibu, banyak laki-laki yang akan suka kepada ibu. Suami ibu telah meninggal, anak ibu 2, 1, 3, tapi masih kecil-kecil. Peluang ibu untuk menikah itu besar. Kenapa harus dibagi? Jangan-jangan suami ibu itu maksudnya lain. Dia menikahi ibu karena harta banyak, peninggalan suami. Sementara itu adalah ada hak, ada jatah anak yatim, haknya anak ibu di situ. Na'udzubillah min zalik.
wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka anak yatim. Maka jalan selamat satu-satunya cepat dibagi. Ketika tadi dibagi harta itu, boleh ibu yang untuk mengawasi, mengontrol, tapi jangan dimakan. Ketika ibu menikah mendapatkan suami yang baru, ini sudah disiapkan, jangan dihabiskan. Atau ibu ingin cara selamat, bagaimana? Serahkan kepada walinya. Kalau walinya nanti curang, kalau walinya nanti menahan, tidak memberikan kepada anak yatim, anak ibu itu, maka walinya lah yang akan berdosa besar. Kaum muslimin, banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang anak yatim. Salah satunya surat Ad-Duha yang sering kita baca ketika surat Duha. Ayat 9 apa bunyinya? Fa'ammal yatima fala taqhar. Kepada mereka anak-anak yatim, jangan kamu berlaku semena-mena. Jangan berlaku semena-mena. Surat Al-Ma'un ayat pertama, ada pertanyaan Allah untuk kita semua. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tak kamu siapa orang yang mendustakan agama? Tahu tak kamu siapa yang berdusta, mendustakan agama, kata Allah. Siapa orangnya? Ayat 2 menjadi jawaban, tafsirul ayat bil ayat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah merasakan bagaimana sedihnya jadi anak yatim. Maka beliau sangat memperhatikan anak-anak yatim. Buktinya 14 abad yang lalu, di tanggal 1 Syawal, di pagi hari betul, Rasulullah bersama kaum muslimin berjalan menuju lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Dalam perjalanan menuju lapangan untuk tempat sholat itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan anak kecil menangis di pinggir jalan. Menangis terisak-isak. Rasulullah hentikan jalannya, kemudian dia dekati si anak. Ditanya oleh Nabi Bapak itu, wahai anak kecil, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Bukankah hari ini adalah 1 Syawal? Bukankah hari ini adalah hari kemenangan? Kita berhari raya hari ini, nak. Kenapa engkau menangis? Si anak menjawab, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia. Ya Rasulullah, ayahku tidak ada. Ya Rasulullah, aku adalah seorang anak yatim. Mendengar jawaban dari si anak, Nabi Muhammad SAW langsung menurunkan posisi badannya yang berdiri itu supaya setara tingginya dengan anak kecil. Langsung dia rangkul anak, dia peluk si anak. Hapus air matamu, nak. Jangan menangis, nak. Jangan menangis di pagi hari ini, nak. Jangan bersedih. Kalau ayahmu telah meninggal dunia, ayahmu tidak ada, engkau adalah anak yatim. Jangan bersedih, nak. Cukup hapuslah air matamu. Akulah sebagai penggantinya. Akulah sebagai orang tua wahai nak. Begitu Rasulullah perhatiannya kepada anak yatim. Apa katanya kepada kaum muslimin, jamaah yang akan melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri pagi itu? Kaum muslimin dan muslimat, langsung dia memberikan tangannya dengan memberikan 2 simbol jarinya. Aku dan pencinta anak yatim, aku dan pencinta, pengayom, pemerhati anak yatim. Ibarat 2 jari ini di surga kelak. Ibarat 2 jari ini di surga kelak. Bapak Ibu, cobalah kita ringkangkan jari telunjuk dengan jari tengah. Bisa tidak jauh jaraknya? Tidak.
Ini disimbolkan Nabi 14 abad yang lalu. Ibarat seperti dua jari ini di surga kelak. Direnggangkan pun jari telunjuk dengan jari tengah, tidak bisa jauh jaraknya. Ternyata siapa saja di antara kita yang ingin nanti berdekatan hidupnya di akhirat dengan Rasulullah Muhammad SAW, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, baik, caranya adalah perhatikan anak-anak yatim. Mari kita Bapak Ibu santuni, jangan justru sebaliknya menghardik mereka, berbuat semena-mena kepada mereka, karena anak yatim itu adalah anak kita juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.